Charles Bukowski itu dulunya adalah seorang pecandu alkohol, senang main perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, tukang ngutang, dan dalam hari-hari terburuknya, dia juga seorang penyair. Dia barangkali adalah manusia terakhir di muka bumi yang bakal Anda mintai nasihat tentang kehidupan, atau nama terakhir yang Anda ingin lihat di dalam deretan buku motivasi jenis apapun. Tapi justru fakta inilah yang menjadikan sosoknya sempurna untuk memulai podcast ini. Bukowski bercita-cita menjadi seorang penulis, namun karya-karyanya terus ditolak oleh hampir setiap majalah, surat kabar, jurnal, agen, dan semua penerbit yang pernah dihubunginya. Tulisannya sangat hancur, kata mereka. Menjijikan, tidak bermoral, dan begitu tumpukan penolakan bertambah tinggi, beban dari kegagalannya tersebut mendorongnya ke dalam sebuah depresi yang kian diperberat oleh alkohol yang terus menghantui sebagian besar hidupnya. Sehari-hari Bukowski itu bekerja sebagai seorang penyortir surat di sebuah kantor pos. Ia digaji sangat rendah dan hampir seluruh uangnya dihabiskan untuk minum minuman keras. Barulah sisanya ia pakai untuk berjudi di pacuan kuda, dan malamnya ia minum-minum sendirian. Dan kadang menuntaskan puisi di mesin tiknya yang sudah usang. Seringkali dia siuman di lantai setelah pingsan beberapa malam sebelumnya. 30 tahun berlalu tanpa arti seperti itu, hampir seluruh waktunya ada dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, pelacuran. Dan kemudian saat berusia 50 tahun, setelah seumur hidupnya merasa gagal dan membenci diri sendiri, seorang editor di sebuah penerbitan independen kecil menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Editor ini tidak menjanjikan Bukowski segepok uang atau penjualan buku yang menjanjikan, namun dia menaruh ketertarikan yang ganjil terhadap si pemabuk dan pecundang ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan Bukowski kesempatan. Itulah peluang pertama Bukowski, dan ia sadar mungkin itu satu-satunya yang bisa ia dapatkan. Bukowski menjawab tantangan sang editor dengan berkata, "Saya hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos atau menjadi sinting, atau tetap di luar sini dan menjadi penulis, namun kelaparan. Dan saya lebih memilih kelaparan daripada jadi sinting." Dan setelah menandatangani kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya hanya dalam waktu 3 minggu. Judulnya sederhana, yaitu Post Office. Di dalamnya, dia menulis untuk kata pembukanya, didedikasikan untuk tak seorang pun. Dan saat ini, Bukowski adalah seorang penulis novel dan puisi yang sukses. Dia terus berkarya dan menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi, menjual lebih dari 2 juta kopi, dan popularitasnya sendiri melampaui harapan setiap orang, terutama ekspektasi dirinya sendiri. Kisah Bukowski ini ibarat amunisi untuk kultur cerita inspiratif di zaman kita. Kehidupan Bukowski mewakili perjalanan mimpi seorang marginal, yaitu seorang pria yang berjuang atas apa yang diinginkannya, pantang menyerah, dan pada akhirnya meraih mimpinya. Praktis, ini seperti sebuah film. Dan kita semua menyaksikan cerita Bukowski dan berkata, "Apa aku bilang? Orang ini tidak pernah menyerah. Orang ini gigih dan tidak pernah berhenti mencoba. Orang ini selalu percaya diri. Ia gigih melawan semua rintangan dan pada akhirnya menjadi orang yang sukses." Tapi semua narasi yang tadi kita dengarkan akan terdengar janggal. Karena saat Anda mengunjungi makam Bukowski, di atas batu nisan Bukowski ada pesan yang bertuliskan darinya, "Jangan berusaha." Lihat, meski nyatanya bukunya laris manis dan sosoknya terkenal, Bukowski dulunya adalah seorang pecundang. Ia tahu benar itu, dan keberhasilannya bukan hasil dari kegigihannya untuk menjadi seorang pemenang, namun dari kenyataan bahwa ia tahu kalau dirinya adalah seorang pecundang, menerimanya, dan kemudian menulisnya secara jujur tentang itu. Ia tidak pernah mencoba untuk menjadi selain dirinya sendiri. Kecerdasan dalam tulisan Bukowski bukan soal memanfaatkan peluang yang luar biasa atau mengembangkan diri menjadi seorang sastrawan yang gemilang. Yang ada adalah kebalikannya. Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada diri sendiri sepenuhnya dan setulusnya, terutama mengakui hal-hal paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun. Dan ia membagikan perasaan itu tanpa segan ataupun ragu. Dan ini adalah cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya.
Dia nyaman dengan cerminan dirinya sendiri yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Bukowski sama sekali masa bodoh dengan kesuksesan. Bahkan setelah dia menjadi terkenal, dia masih muncul dalam pembacaan puisi, mendamprat, dan mencibir audiensnya dengan kasar. Dia masih mengekspos dirinya sendiri di muka umum dan meniduri setiap perempuan yang ditemuinya. Menjadi terkenal dan sukses tidak mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ia menjadi terkenal dan sukses bukan karena perubahannya menjadi orang yang lebih baik. Perbaikan diri dan kesuksesan kadang terjadi bersama. Namun itu tidak lantas berarti keduanya adalah hal yang sama. Budaya kita hari ini terobsesi mewujudkan harapan-harapan positif yang mustahil diwujudkan. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik daripada yang lain, menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih kaya, lebih seksi, lebih populer, lebih produktif, lebih diinginkan, atau lebih dikagumi. Menjadi sempurna dan memukau. Setiap hari Anda meninggalkan segepok emas 24 karat, usai sarapan dan mencium istri Anda yang seksi yang telah melakukan selfie, Anda berpamitan kepada anak-anak Anda yang manis dan gendut, lalu menerbangkan helikopter pribadi ke tempat kerja yang menyenangkan, di mana Anda bisa menghabiskan hari-hari dengan mengerjakan hal-hal yang sangat bermakna, seperti misalnya menyelamatkan planet bumi. Namun ketika Anda berhenti sejenak dan sungguh-sungguh merenungkannya, nasihat hidup yang konvensional, yaitu segala macam nasihat motivasional untuk menjadi pribadi yang positif atau menyenangkan yang selalu kita dengar, sebenarnya justru memberi penekanan pada kekurangan Anda. Nasihat itu langsung menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda, kemudian menggarisbawahi hal tersebut untuk Anda. Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang karena Anda sudah merasa tidak punya cukup uang. Anda berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau diri Anda cantik atau tampan karena Anda sudah merasa tidak cantik. Anda mengikuti tips berkencan dan menjalin hubungan asmara karena Anda merasa bahwa memang Anda tidak layak dicintai. Anda melakukan latihan visualisasi yang konyol untuk menjadi lebih sukses karena Anda memang merasa tidak cukup sukses. Ironisnya, pengarahan pemikiran hal-hal positif ini, yaitu tentang apa yang lebih baik dan apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi tentang kegagalan kita sendiri dan kekurangan kita dan apa yang seharusnya kita lakukan namun gagal kita wujudkan. Bagaimanapun, jika seseorang sungguh-sungguh bahagia, dia tidak akan merasa perlu untuk berdiri di depan cermin dan mengulang-ulang ucapan kalau dia bahagia. Karena jika ia bahagia, dia akan merasa bahagia. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, anjing paling mungil menggonggong paling keras. Seseorang yang percaya diri tidak akan merasa perlu membuktikan kalau dirinya percaya diri. Seorang wanita yang kaya tidak perlu meyakinkan seorang pun kalau dia kaya. Entah Anda seperti itu atau tidak, dan jika Anda setiap saat memimpikan sesuatu, Anda sebenarnya sedang menguatkan realitas bawah sadar Anda lagi dan lagi bahwa Anda bukan itu. Setiap iklan TV yang diproduksi ingin agar Anda percaya bahwa kunci suatu kehidupan yang baik adalah pekerjaan yang lebih baik, mobil yang lebih mewah, atau pacar yang lebih cantik, atau hot tub dengan kolam pompa untuk anak-anak. Dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah dengan lebih dan lebih dan lebih banyak. Dapatkan lebih banyak, buat lebih banyak, bercinta lebih banyak, jadi lebih dan lebih terus-menerus. Anda secara konstan dibombardir dengan pesan untuk memperdulikan apa saja dan kapan saja. Berpikir untuk membeli TV baru, liburan ke destinasi yang lebih baik daripada rekan kerja Anda, beli ornamen taman baru, bahkan Anda didorong untuk mempertimbangkan membeli tongsis yang cocok. Mengapa? Dugaan saya karena membeli lebih banyak barang baik untuk bisnis mereka. Dan walaupun memang tidak ada yang salah dari sisi bisnis, masalahnya justru memperdulikan terlalu banyak hal akan berakibat buruk pada kesehatan mental Anda. Ini akan membuat Anda menjadi terikat pada hal-hal dangkal dan palsu. Anda membiarkan hidup Anda demi mengejar fata morgana kebahagiaan dan kepuasan, tapi kunci sesungguhnya untuk kehidupan yang baik bukan tentang memperdulikan lebih banyak hal, tapi tentang memperdulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar, apa yang mendesak, dan apa yang penting bagi Anda.